Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 6? Bapak doakan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama Pak Sakti, belajar matematika. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah melalui video pembelajaran ini diharapkan siswa dapat menentukan volume bangun ruang dengan tepat. Baik anak-anak sekalian, Bapak kembali mengingatkan tentang bangun ruang kelompok prisma. Bangun ruang kelompok prisma terdiri kubus, balok, tabung, dan prisma tegak segitiga. Pada kali ini, Bapak mengingatkan kembali tentang satu rumus yang sama untuk menentukan volume bangun ruang kelompok prisma, baik itu kubus, balok, prisma tegak segitiga, dan tabung. Volume bangun ruang untuk kelompok prisma adalah luas alas dikali tinggi. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita akan menentukan volume tabung. Volume tabung atau luas alas dikali tinggi. Karena alas tabung berbentuk lingkaran, maka kita menentukan luas lingkaran terlebih dahulu, yaitu pi dikali jari-jari dikali jari-jari, atau pi dikali R dikali tinggi. Anak-anak sekalian, Bapak akan kembali mengingatkan tentang nilai pi. Pi adalah perbandingan antara keliling lingkaran dengan diameter lingkaran. Nilai pi 3,14 digunakan jika jari-jari lingkaran bukan kelipatan 7. Kemudian nilai pi 22/7 digunakan jika jari-jari lingkaran merupakan kelipatan 7. Baik anak-anak sekalian, sebagai contoh, perhatikan tabung berikut. Diketahui tabung ini memiliki jari-jari 7 cm dan tinggi 28 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah volume tabung tersebut. Volume tabung sama dengan pi dikali R dikali tinggi. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan nilai pi yang 22/7. 22/7 dikali R atau dikali 7 dikali tinggi tabung 28. Kemudian kita sederhanakan dengan membagi 7 dibagi dengan 7. Hasilnya 1. Maka 22 dikali 1 dikali 7 dikali 28 dibagi 1 sama dengan 4.312 cm kubik. Coba kita perhatikan contoh berikut. Sebuah tabung dengan jari-jari 20 cm dengan tinggi 15 cm. Volume tabung sama dengan pi dikali R dikali tinggi. Anak-anak perlu memperhatikan bahwa jari-jari tabung tersebut adalah 20 atau bukan kelipatan 7. Maka nilai pi yang kita gunakan adalah 3,14 dikali jari-jari 20 dikali 20 dan dikali tingginya 15. Maka diperoleh hasil 3,14 kita jadikan pecahan biasa menjadi 314/100 dikali
20 dikali 20, 400 dikali 15. Kemudian kita coba sederhanakan dengan membagi 14 dibagi 100. Hasilnya 4. Maka 314 dikali 4 dikali 15 per 1 sama dengan 18.840 cm kubik. Contoh berikutnya, sebuah tabung dengan panjang diameter 28 cm. Ingat anak-anak sekalian, jika yang diketahui diameternya, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan berapa jari-jari alas atau lingkaran tabung tersebut. Karena diameternya 28, maka langkah pertama adalah kita menentukan jari-jarinya dengan membagi 2. Maka jari-jari lingkaran yang merupakan alas tabung tersebut adalah 28 dibagi 2 sama dengan 14 cm. Dengan tinggi tabung 20 cm. Maka volumenya sama dengan Pi dikali R dikali R dikali T atau tinggi tabung. Karena jari-jarinya merupakan kelipatan 7, maka kita menggunakan nilai Pi yang 22/7 dikali jari-jarinya 14 dikali 14 dikali tinggi tabung 20. Kemudian kita sederhanakan 14 dibagi dengan 7. Maka 22 dikali 2 dikali 14 dikali 20 per 1 sama dengan 12.320 cm kubik atau pangkat 3. Baik anak-anak sekalian, berikutnya Bapak akan membahas tentang bagaimana cara menentukan volume prisma tegak segitiga. Ingat, prisma segitiga merupakan salah satu bangun ruang kelompok prisma. Maka untuk menentukan volumenya sama dengan luas alas dikali tinggi. Coba kita perhatikan. Prisma tegak segitiga memiliki alas berbentuk segitiga. Maka terlebih dahulu kita menentukan luas segitiga yang merupakan alas dari prisma tegak segitiga. Diketahui alas segitiganya 8 cm. Kemudian tinggi segitiganya adalah 6 cm. Dan tinggi prismanya sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan berapa volume prisma tegak segitiga tersebut. Baik, perhatikan anak-anak sekalian. Anak-anak mungkin masih ingat tentang luas segitiga. Ya, luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, jika volume prisma luas alas dikali tinggi, maka kita lihat karena alasnya prisma tegak segitiga berbentuk segitiga, maka luasnya sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian dikali dengan tinggi prisma. Alas segitiganya adalah 8. Sedangkan tinggi segitiganya adalah 6. Maka 8 dikali 6 dibagi 2. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prismanya yaitu 15. Berikutnya kita sederhanakan. 8 dibagi 2. Hasilnya 4. Maka
4 dikali 6 dikali 15. Hasilnya sama dengan 360 cm kubik. Coba anak-anak sekalian memperhatikan contoh yang kedua. Diketahui sebuah prisma tegak segitiga dengan alas segitiganya 12 cm dan tinggi segitiganya adalah 10 cm. Sedangkan tinggi prismanya adalah 20 cm. Berapakah volume prisma tegak segitiga tersebut? Maka kita gunakan rumusnya luas alas dikali tinggi. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka luas segitiga sama dengan alas dikali tinggi dibagi 2. Kemudian kita kali dengan tinggi prisma. Maka diperoleh hasil 12 yang merupakan alas segitiga dikali 10 yang merupakan tinggi segitiganya, kemudian dibagi 2 dikali 20. Kita sederhanakan 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Maka 6 dikali 10 dikali 20. Maka hasilnya adalah 1200 cm kubik. Baik anak-anak sekalian, kalau Bapak sudah menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan volume bangun ruang prisma tegak segitiga, berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan tinggi prisma jika volumenya diketahui. Perhatikan baik-baik. Diketahui alas segitiga adalah 8 cm. Tinggi segitiganya adalah 6 cm. Volumenya 360 cm kubik dan yang ditanyakan adalah berapa tinggi prisma bangun ruang tersebut. Nah, ini anak-anak sekalian rumus untuk menentukan tinggi prisma jika volumenya diketahui. 2 kali volume dibagi alas kali tinggi. Maka diperoleh hasil 2 dikali volumenya 360 dibagi 8 dikali 6. Maka hasilnya adalah 720 dibagi 48 atau diperoleh hasil 15 cm. Nah, terus bagaimana untuk menentukan tinggi segitiga atau tinggi alasnya jika volumenya diketahui? Nah, di sini diketahui alas segitiganya 8 cm. Tinggi prismanya 15 cm dan volumenya 360 cm kubik. Yang ditanyakan berapa tinggi segitiganya atau tinggi alasnya yang berbentuk segitiga. Nah, berikut rumusnya. 2 kali volume dibagi alas segitiga dikali tinggi prisma. Maka peroleh hasil 2 dikali 360 dibagi 8 dikali 15. 2 dikali 360 hasilnya adalah 720 dibagi 8 dikali 15 hasilnya 120. Maka 720 dibagi 120 sama dengan 6 cm. Berikutnya Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menentukan alas segitiga yang merupakan alas dari prisma tegak segitiga jika volumenya diketahui. Coba anak-anak perhatikan. Tinggi segitiganya 6 cm, sedangkan tinggi prismanya 15 cm. Volumenya
360 cm kubik. Yang menjadi pertanyaan, berapa tinggi atau berapa alas segitiganya? Berikut penjelasannya. 2 kali volume dibagi tinggi segitiga dikali tinggi prisma. Maka 2 dikali 360 dibagi 6 dikali 15. Maka hasilnya 720 dibagi 90 sama dengan 8 cm. Baik. Anak sekalian, itulah penjelasan terkait bagaimana cara menentukan volume bangun ruang tabung dan prisma tegak segitiga. Mudah-mudahan video ini membantu anak-anak sekalian dalam memahami terkait masalah volume bangun ruang. Bapak ucapkan sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu.